Politisi Partai Demokrat Andi Balarangeng menyatakan Partai Demokrat akan melakukan perlawanan secara politik jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu 2024 secara tertutup. Sementara pengamat politik Ray Rangkuti menduga partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu akan menurun jika MK memutuskan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Jika hal ini terjadi, Ray menyebut bahwa MK tidak konsisten. Ini tentu saja kalau orang bisa melakukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga bisa menuntut lagi juga. Jadi tapi intinya kami akan terus melakukan perlawanan secara politik. Karena ini hak rakyat yang dirampas. Ini yang akan mundur kita ke arah zaman lagi model-model Orde Baru dan otoritarian semacam itu. Di mana kemudian kedaulatan partai yang mendominasi bukan lagi kedaulatan rakyat. Bayangkan hak rakyat untuk memilih wakil-wakil yang dirampas. Lalu kemudian nanti yang muncul adalah kader-kader jenggot. Akarnya ke atas, bukan ke bawah. Rakyat tidak, caleg-caleg tidak perlu lagi mencari suara rakyat. Tapi yang penting bagaimana caranya dapat nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tergantung dari masing-masing partai. Di dapil itu kekuatannya satu kursi atau 2 kursi atau lebih. Tapi karena itu kemudian yang muncul adalah semua berusaha mencari caleg nomor 1. Dan kemudian mendekati pimpinan-pimpinan partai. Bukan lagi berusaha mendekati rakyat agar suara rakyat itu mendukungnya. Ini yang terjadi sebenarnya. Yang agak bisa dibaca itu mungkin tingkat partisipasi akan menurun. Bahkan ketika pemilu masyarakat kita cukup apatis ya terhadap partai politik gitu. Sekali oleh pemilu ini gitu. Nah, saya kira salah satu alasan mereka untuk datang ke TPS selain karena memang kebetulan kita memilih presiden secara langsung anggota legislatif, karena mereka masih diikat mungkin secara emosional dengan orang per orang yang ada di kertas suara yang merupakan caleg-caleg gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita pakai proporsional tertutup, apa kira-kira alasan mereka datang ke TPS kalau mereka nggak begitu percaya pada partai politik gitu? Jadi sama sekali pemilihan terbuka itu tidak ada yang melanggar konstitusi. Sebab yang dinyatakan dengan terbuka itu, yang dinyatakan terbuka itu ada pada cara mencop. Jadi itu kalau kita berhubungan dengan misalnya pembahasan di APBN, itu artinya satuan 3. Satuan pertamanya itu adalah ya partai politik. Satuan keduanya itu adalah caleg-caleg. Satuan ketiganya itu adalah cara mencoblos dan menghitung suara. Jadi kalau kemudian MK masuk ke satuan 3, itu artinya memang MK tidak konsisten dengan apa yang selama ini mereka nyatakan, bahwa kalau masuk ke elemen teknis sistem pemilu, itu diserahkan kepada pembuat kebijakan.